Special Monday. Hari ini gue bakalan ngupload 2 asumsi sebelumnya udah ya, dan sekarang kita bakalan berasumsi lagi, dan kali ini tentang udah lihat lah ya dari judulnya, tentang lovegram antara Haein dan juga Jisoo. Ini sekali lagi ya, sebenarnya masalah lovegram jujur gue kayak agak hati-hati karena bisa aja kayak ya pikiran kita aja yang arah ke sana. Terus juga sebaiknya jangan terlalu mencocok-cocokkan semuanya gitu. Jadi kayak segala postingan Jisoo jadinya berhubungan sama Haein, postingan Haein semuanya berhubungan sama Jisoo gitu. Gue selalu kayak menghindari hal itu. Tapi dua ini menurut aku masa iya gitu. Gue sampai kayak masa iya gitu, so gue sampai kayak ngechat sama temen gue kayak apakah ini pikiran gue yang kayak udah mulai apa-apa lari ke sana atau something. Tapi guys, emang kalian pasti udah tahu lah ya, jadi Jisoo ngupload something kemarin yang dia jadi brand ambassador Cartier, terus di-upload lah, dan juga jarang-jarang kan dia pakai love warna merah. Terus dia pakai nih kali ini dengan satu love, dengan berbagai hashtag terkait Cartier lah ya, dan juga mention Cartier. Nah, setelah itu si Mimin Goib ini tiba-tiba muncul. Yang pertama, di antara banyaknya foto, pasti Haein ini banyak banget fotonya di Hawaii gitu. Dia aja pemotretan sampai banyak banget. Gak mungkin dia cuma punya 1-2 foto. Nah, bisa-bisanya gayanya harus banget sama dengan istilahnya pegang pinggang ini dengan Jisoo. Di antara banyak foto gitu ya. Di antara banyak. Kenapa dia harus upload itu di tim Jung Haein gitu? Kenapa gitu? Kalaupun bukan yang Haein yang upload nih di tim Jung Haein, di tim Jung Haein juga lama-lama emang suka kasih asupan ke kita. Di antara banyak fotonya Haein, kenapa harus upload itu? Gue tanya gitu. Kenapa? Gue emosi lama-lama ya, gue pengen rasional tapi kayak mereka mancing-mancing gitu. Nah, terlebih lagi lihat love merahnya Jisoo. Terus lihat si captionnya si bapak tim Jung Haein ini. Apakah caption kayak gitu betul-betul tidak berhubungan dengan Jisoo? Hah? Dia makan ngelunjak, nambahin kalau bisa banyak hati yang warna merah ini, kenapa cuma satu gitu? Sekali gitu. Kayak masa iya ini nggak berhubungan gitu. Gue sampai kayak mikir berapa hari, apalagi kan gue lama nih baru bahas ini, kayak sibuk juga sama bahas Jennie, terus ngepoin Jennie. Tapi ngeliat ini gimana pun ya udah. Menurut kalian gimana? Apakah ini bukan lovegram namanya? And next, nggak sampai di situ. Tiba-tiba nih ya, tim Jung Haein upload dengan caption kayak gini. Terus kembali lagi ada hashtag _Jung Haein nih, yang biasanya ngebedain antara Mimin yang asli sama Mimin Goib kan. Ya udah, di-upload lah ini. Awalnya kelihatan biasa aja ya, mungkin memperlihatkan Jeju aja. Jeju kok jadi Jeju? Hawaii aja gitu ya, dengan captionnya kayak gini. Di antara lagi banyak foto, kenapa dia nggak upload foto ini kayak ya besok-besok aja gitu ya? Tapi kenapa bertepatan dengan munculnya cover Jisoo di Rolling Stone, dan lihatlah foto ini, kenapa sangat berhubungan dengan captionnya dan juga bajunya Haein. Kalau emang kayak cuman kayak awannya yang berhubungan atau something sebagainya, tapi ini juga disertai dengan caption yang kayak masalah Cartier itu, dia benar-benar juga nyertain caption. Gue kayak mau berpikir biasa aja, jadi kayak kagak bisa berpikir biasa aja gitu, karena ya mau gimana gitu loh ya. Gue kayak nggak paham lagi sama Haein ini. Gue berusaha kayak kalaupun ditanya kira-kira sekian persen, kira-kira seberapa yakin, gue tuh selalu ngejawab 75%.
Karena kita kepoin lama-lama yang kayak mulai dari suara Hein, lama-lama kebongkar sendiri itu suara Hein gitu. Dan juga yang perkara-perkara lain juga gitu, perlahan-lahan terungkap gitu. Dan gue tuh ingin selalu berusaha kayak balance supaya ya gue selalu cerita kalau nge-shipper tuh kayak antara bahagia banget sama bakalan sedih banget, karena kita kan kayak nggak tahu ujungnya. Tapi gue betul-betul kepoin ini orang kok semakin lama semakin kayak gini gitu. Gue tapi masih ingin tetap berusaha untuk gimana sebalance mungkin, serasional mungkin, tapi mereka selalu mancing-mancing dengan kayak gini terus. Ya udah, kalian pikir aja gitu. Tapi sekali lagi, kalaupun ditanya, sering banget ada yang nanya, gue seberapa yakin, gue selalu cuman jawab yakin 75%. 25%-nya tunggu mereka konfirmasi atau something yang bener-bener ya udah, walaupun kayak yang gue take down banget tuh kayak udah gimana gitu, tapi gue masih setrauma itu kayaknya sama Seungsi, sehingga nggak bisa seyakin itu. Makanya gue berusaha untuk rasional. Gue bikin video ini pun tujuannya kayak gitu, supaya kita tuh nge-shipper juga jangan sampai kayak apa ya, gue tuh ini jadi cerita ya, mungkin sebagai pengalaman aja, mau didengar enggak ya silakan gitu. Gue tuh kemarin ya ngefans sama Seungsi, terus gara-gara kayak terlalu happy banget atau something sebagainya, gue tuh kayak siapa yang dekat sama Seunggi ataupun siapa dekat sama Suji, orang itu nggak punya salah apapun, kayak shippernya doang yang kayak nyocok-nyocokin atau something apa. Gue jadi kayak kadang emosi ngelihat aktris atau idol itu. Nah itu yang sebenarnya tujuan gue juga bikin video ini. Jadi kalian jangan sampai pernah ke tahap itu, karena itu menurut aku apa ya, racun buat diri kita sendiri gitu. Kita benci seseorang yang sama sekali dia nggak tahu kita hidup atau enggak, atau dia nggak tahu ya, dia nggak punya salah apa-apa, dia ngepost something atau dekat sama seseorang yang kita shipperin, itu hanya karena urusan pekerjaan atau something. Postingan mereka pun mungkin nggak ada hubungannya sama sekali, ya bukan mungkin sih, emang kagak ada juga hubungannya, tapi kita apa ya, selalu ngerasa kayak ngeganggu atau apa. Gue nggak mau kalian sampai ke tahap itu gitu ya. Sekali lagi gue cuman kayak mau ingetin aja sih ya, kita nikmatin aja momennya, tapi ayo kita lawan diri kita. Kayak orang yang dekat sama ini ataupun dihubungin sama ini, jangan pernah benci idol atau apapun, walaupun kayak kadang ya itu yang ngelunjak, tapi ya pahami dia yang kayak gitu. Idol itu belum tentu kayak gitu, dan aktor aktris itu belum tentu juga kayak gitu. Jadi jangan sampai karena kita nge-shipper nih, nanti Hein punya drama baru di DP dan juga yang connect terus dipasangin sama ini, akhirnya kita kayak nonton dramanya tuh jadi kayak apa sih ini. Nah gue tuh sekali lagi bikin kayak gini juga untuk itu. Jadi jangan sampai akhirnya kita nggak support dramanya gara-gara itu, karena gue pernah di tahap itu, dan setelah gue pikirin itu benar-benar racun sih dan gak baik banget. Pertama, kita jadi kayak emosian atau something sebagainya, dan ya pokoknya yang namanya negative vibes itu pasti gak baik banget kan. Jadi ya udah, semoga kalian gak ke tahap itu. Kalaupun ya gue tahu kalau kita secinta itu sama orang, pasti kayak kita yang pingin protect dia dan something sebagainya. Tapi makanya gue selalu kayak berusaha balance. Kalaupun ada informasi yang gak bersangkutan, gue bakalan ngomong, karena kayak gitu supaya kita tuh bisa balance dan bisa membedakan gitu. Walaupun ini pasti bener-bener sangat sulit. Gue ngerasain kesulitan itu waktu Seungsi, tapi gara-gara Seungsi kemarin itu, jadi gue kayak nge-shipper Haesu sekarang bisa kayak selegowo itu. Kalau ada yang shipperin, kalau ada yang kayak cocokologin Jisoo sama ini, ya udah gue kayak ya udah gitu, kayak ketawain aja. Gue tetap pada pendirian gue, tapi sekali lagi gue kayak berusaha banget untuk nggak ngebenci seseorang gitu. Apalagi gue mau disuruh untuk kayak jadiin Jennie bahan, itu nggak bakalan bisa guys. Sekali lagi gitu ya, itu please jangan kayak gitu. Apalagi kayak akhirnya kita kompor-komporin, terus akhirnya menerima
yang rumor Jenny sama V, terus Jenny dikata-katain gitu. Ya tapi terserah sih, kembali ke kalian. Gue ngomong kayak gini mau diterima silakan, nggak silakan, tapi gue cuman ngingetin sih karena gue pernah kayak gitu. Dan setelah gue pikirin itu bener-bener merugikan diri gue sendiri. Dan Haisu ini gue bener-bener mencoba untuk gimana sebalance mungkin, serasional mungkin, dan gue nggak mau bawa-bawa orang yang kayak dihubungin sama Jisoo. Akhirnya gue benci sama orang itu. Jangan terlalu dibawa juga gitu. Selama kita yakin Haisu, kita fokus aja sama dia gitu. Oke? Gue banyak ceramah hari ini, tapi ya semoga yang mau ambil hikmahnya monggo, kalau enggak ya juga ya nggak apa-apa. Yang jelas cara gue nge-shipper sekarang kayak gitu ya. Kalau mau diambil ya silakan, kalau enggak pun ya silakan. Kayak mau caci maki di DM juga is okay, gue kayak udah kebal gitu ya. Kayak gitu, menurut kalian gimana? Dan ya semoga kalian sehat-sehat selalu. Thank you for watching, see you di next video, bye.